Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Marwarar, ini kan tadi dikatakan oleh Pak Hamdan juga titik nadir MK ini ada sekitar di bulan Oktober hingga November 2013 ketika kasus suap itu kemudian terungkap, dan ini hanya kurang dari 1 tahun setelah itu. Ini nampaknya kepercayaan masyarakat mulai dikembalikan karena memang putusan sengketa Pilpres ini begitu pentingnya seperti itu. Anda menilai ini recovery yang cukup cepat, walaupun mungkin kita harus lihat bagaimana catatan ke depannya, ini bagaimana? Ya, saya kira tentu saja di samping harapan daripada MK sendiri, rakyat sendiri juga menginginkan recovery itu secepat mungkin begitu. Karena memang tugas-tugas besar seperti Pilpres ini, jikalau diserahkan kepada orang yang tidak dapat dipercaya, Anda bisa bayangkan negara kita akan jadi bagaimana begitu. Oleh karena itu, kalaupun kita katakan recovery-nya cepat, itu saya kira wajar-wajar saja. Kalau mereka tidak melakukan itu, tentu mereka juga mengkhianati juga kode etik yang mengatakan bahwa mereka harus independen, imparsial atau netral. Itu merupakan suatu sebenarnya darah di tubuhnya itu harus berada secara mutlak begitu. Nah, independen dan tidak partisan ini kemudian yang sebelum putusan ini diambil ini sempat dikhawatirkan karena bagaimana kita tahu bagaimana hakim-hakim di MK ini kemudian ada yang berasal dari parpol pendukung pasangan nomor urut 1 seperti itu. Tapi ternyata bisa dibuktikan oleh MK bahwa putusan yang diambil profesional, independen seperti itu. Ya, saya kira kalau di dalam satu kasus yang demikian besar dan menaruh perhatian semacam ini, tentu Anda bisa menyaksikan bahwa pengawasan terhadap hakim itu sedemikian masif gitu, masif sehingga kalaupun misalnya ada suatu preferensi politik yang dia ingin misalnya berikan kepada satu pasangan calon, tentu saja dia harus memiliki landasan yang kuat untuk itu, misalnya dengan data-data yang disuplai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, kondisi seperti ini tidak mengkhawatirkan sepanjang pengawasan publik itu melalui transparansi itu berada. Saya kira tidak begitu besar bahayanya, kecuali di dalam perkara-perkara yang tidak tampak betul perhatian publik secara besar gitu. Padahal isu konstitusionalnya bisa besar. Pak Refli. Iya, memang kita harus lihat ya, dalam kasus seperti Pilpres ini kan cuma satu ya, dan khusus pemilu 2014 ini, itu pengawasan publik luar biasa ya, terutama misalnya rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai tingkat KPU nasional. Nah, itulah sebabnya ya, tidak ditemukan misalnya bukti-bukti atau saksi-saksi yang kemudian bisa mengkonfirmasi mengenai kesalahan penghitungan suara. Nah, ini luar biasa menurut saya ya. Karena itu, kendati pun katakanlah ada subjektivitas hakim-hakim konstitusi, karena mereka juga tentu manusia biasa ya, tentu punya preferensi dan lain sebagainya, tetapi subjektivitas dan preferensi ini bertemu dengan kondisi objektif. Nah, kondisi objektif itu apa? Saya melihat misalnya permohonan ya, permohonan kubu Prabowo Hatta yang sebenarnya dari awal saya melihat ini tidak cukup meyakinkan sesungguhnya ketika misalnya mengelaborasi mengenai kemenangan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika kita melihat misalnya fakta persidangan, pemeriksaan saksi-saksi makin terkonfirmasi sesungguhnya permohonan ini berat untuk dikabulkan. Makanya dalam banyak kesempatan saya mengatakan 99% ditolak ini permohonannya. Kenapa saya bilang 1% itu masih begitu? Ya karena yang punya yang kuasa kan 100% itu. Tapi saya sebenarnya masih mempertimbangkan preferensi tadi. Nah, tetapi itu pun kecil sekali sesungguhnya, dan saya kira ketika kemudian akhirnya kita mengetahui bahwa kemudian permohonan itu ditolak, saya merasa confirm dengan apa yang saya pribadi yakini begitu. Tapi Anda lihat bagaimana kemudian speed recovery dari MK sendiri? Ada catatan khusus dari Pak Refli? Iya, sebenarnya begini, MK kan sebenarnya diuntungkan dengan kelembagaan yang tunggal ya. Artinya begini, kalau MK mau melakukan recovery, maka kan sesungguhnya sangat tergantung 9 hakim konstitusi itu. Seperti Pak Hamdan tadi bilang, tidak perlu dijawab dengan statement ya, dengan kemudian berargumentasi atau berdebat dengan pihak-pihak yang mengkritik, tetapi cukup dengan putusan-putusan yang bernas, yang kredibel, yang bisa dipercaya, dan kemudian publik menganggapnya bahwa itu upaya yang transparan ya. Transparan itu seperti tadi Pak Maru katakan, akuntabel. Kita bisa ngecek betul ya bagaimana kemudian rasionalitas putusan tersebut, bagaimana proses dilakukan dengan baik dan lain sebagainya, sehingga kemudian ketika MK mengatakan A, B, C atau apapun,
orang bisa mengerti kenapa kemudian itu dilakukan, karena orang bisa melihat rasionalitasnya, orang bisa melihat prosesnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Oke, baik, kita ke Pak Marwarar, tapi Pak Marwarar nanti kita lanjutkan perbincangan ya usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.